Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi buat kehidupan kita semuanya. Sebenarnya sama Tuhan, saya masih berada di dalam kendaraan. Ya, saudara sama Tuhan, kalau sebuah kota tanpa gereja, kalau saudara ditanya apakah kalau sebuah kota tanpa gereja, kota itu masih bisa hidup? Ya, masih bisa hidup. Kalau sebuah kota tanpa dunia marketplace, maka kota itu akan menjadi kota yang mati. Kenapa saya katakan demikian? Sebab sebuah kota tanpa geliat ekonomi, maka kota itu akan menjadi kota yang suram, kota yang tidak akan diminati, bahkan kota yang menjadi sepertinya momok menakutkan bagi orang-orang yang mungkin mencari pekerjaan atau sedang berusaha untuk hidup, karena dunia marketplace di sana tidak ada. Jadi yang saya mau katakan buat kita bahwa kalau kota itu tanpa gereja, kota itu masih bisa jalan, saudara. Sehingga kalau kota itu tanpa dunia marketplace, tanpa perekonomian di sana, perkantoran, tanpa pasar, tanpa swalayan, tanpa market, maka kota itu akan menjadi kota yang mati, saudara. Karena kota itu akan menjadi kota yang mungkin kota yang miskin, kota yang terbelakang, atau kota yang tidak maju-maju. Nah, Yesus, saudara, ketika dia bicara tentang dunia marketplace, saudara bisa perhatikan dari kitab Injil, saudara, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana para penulis tersebut menuliskan kisah tentang pelayanan Yesus kurang lebih 3,5 tahun selama dia ada di dunia ini. Saya katakan hampir 90% apa yang Yesus kerjakan, yang lakukan, dan pelayanan yang dia lakukan tidak semuanya di dalam sinagog atau di dalam rumah ibadah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan 90% kegiatan Yesus itu justru terjadi di luar sinagog. Dia bisa berada di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah pasar, bahkan dia bisa mengajar banyak orang, dia bisa mengajar di kerumunan ketika dia ada di rumah Sakeus ataupun juga di rumah Simon si Kusta. Nah, artinya bahwa Yesus pun melihat bahwa ternyata dunia public marketplace itu sangat penting, sangat bagus untuk ladang penginjilan, saudara. Nah, gereja dipanggil bukan cuma sekedar menjadi tempat di mana sekedar kita menjadi orang-orang yang setia bergereja tanpa tahu arah kita harus kemana, saudara. Nah, Yesus berkata kepada kita dalam firman-Nya bahwa aku mengutus engkau ke tengah-tengah dunia ini sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, saudara, domba di tengah-tengah serigala itu sesuatu yang memicu adrenalin yang cukup tinggi, saudara. Kalau diibaratkan kita itu adalah domba dan serigala itu adalah orang-orang yang buas ataupun juga kuasa-kuasa kegelapan atau apapun yang tidak baik. Nah, saudara, apakah Yesus tidak tahu domba itu tidak pernah menang lawan serigala? Apakah Yesus itu tidak tahu kalau domba itu selalu jadi mangsanya serigala? Tahu. Tapi kenapa Yesus sepertinya sengaja mengutus kita ke tempat yang tidak aman, saudara? Tapi justru, saudara yang sama Tuhan, lewat kisah ini, apa yang Yesus ungkapkan mengandung sebuah makna buat kita. Dunia memang ada di dalam kuasa si jahat, dan kita diutus di tengah-tengah dunia ini sebagai gerejanya supaya kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi terang. Itu sebabnya kenapa Yesus berkata dia mengutus kita seperti domba tengah serigala, tapi di satu sisi dia katakan juga, karena itu, sebab itu cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Dunia marketplace itu membutuhkan banyak orang-orang yang cerdik, banyak membutuhkan orang-orang yang cerdik secara skill, secara potensi, saudara. Tapi Yesus berkata, kalau saudara cuma sekedar memiliki skill atau cerdik, cerdas, atau pintar, saudara, tanpa saudara punya ketulusan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, maka potensinya adalah saudara bisa menjadi seorang yang bisa membodohin orang. Kecerdikan tambah ketulusan yang adanya adalah membodohi orang, saudara. Berapa banyak orang-orang yang cerdik yang menggunakan kecerdikannya untuk sesuatu yang jahat? Berapa banyak orang-orang yang pintar, yang cerdik secara intelektual,
mereka justru duduk sebagai pesakitan karena kasus-kasus korupsi. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan adalah pelakunya, saudara. Nah, kenapa Yesus berkata, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati? Karena dia ingin saudara cerdik melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini, tapi kecerdikan saudara harus dibarengi dengan ketulusan saudara. Tapi kenapa Yesus juga katakan kalau saudara cuma tulus tanpa cerdik, saudara akan menjadi orang yang suka dibodohin orang. Berapa banyak anak Tuhan yang kecewa dengan anak Tuhan yang lain karena dibodohin, ditipu oleh orang-orang karena ketulusannya tanpa kecerdikan, saudara. Nah, makanya Yesus katakan seimbang. Kalau kamu cerdik, kamu juga harus punya ketulusan. Jangan cuma cerdik tanpa ketulusan, jangan juga cuma tulus tanpa kecerdikan. Karena kecerdikan tanpa ketulusan yang adanya adalah membodohin orang, tapi ketulusan tanpa kecerdikan yang adanya dibodohin orang. Yesus mengajarkan kita, kalau saya ibaratkan, teologi keseimbangan, saudara. Yaitu apa? Dengan keseimbangan yang saudara miliki, engkau cerdik dan engkau tulus, engkau bisa jadi berkat buat sesamamu. Engkau tidak akan mudah mempermainkan kepercayaan orang, bahkan engkau juga bisa dengan mudah percaya sama orang, tapi engkau juga memperhitungkan setiap apa yang engkau percayakan kepada orang tersebut berdasarkan kecerdikanmu. Jadi tentu pasti yang Tuhan inginkan adalah dunia marketplace adalah dunia yang sangat-sangat potensial untuk saudara sebagai gerejanya menjadikan tempat marketplace itu menjadi tempat di mana saudara bisa menaklukkan serigala-serigala yang buas. Saya ibaratkan kalau serigala-serigala yang buas adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang belum mengenal kebenaran, yang masih hidup dalam kejahatan. Tapi saudara, ketika saudara tampil sebagai domba yang cerdik dan tulus, saudara mungkin tidak bisa mengalahkan kalau berkelahi dengan serigala tersebut, adu fisik dengan serigala, tapi dengan kecerdikan dan ketulusan saudara, serigala yang buas sekalipun saudara bisa taklukkan dengan ketulusan yang luar biasa, ketulusan yang mungkin datangnya dari Tuhan sendiri lewat hati Bapa, hati Yesus yang ada pada kita, sehingga di mana ada gereja Tuhan, di mana ada anak-anak Tuhan, di situ ada ketenangan. Di mana ada anak-anak Tuhan yang tadinya buas, yang tadinya sarang penyamun, menjadi sarang orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada sebagai gerejanya, terang Tuhan itu terbit atas setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yesus datang ke dalam dunia. Injil Yohanes pasal 12 berkata, Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya kita yang ada di dalamnya hidup juga tidak hidup dalam kegelapan. Dia mau kegelapan itu sirna karena adanya terang di tengah-tengah dunia ini. Di mana-mana harus ada terang Tuhan, supaya dunia yang gelap ini diterangi oleh kebenaran itu sendiri. Saudara, berapa banyak gereja yang berdiri di bangsa kita? Berapa banyak gereja yang berdiri di kota ini, saudara? Mengapa masih banyak narkoba, masih banyak kejahatan, begal di mana-mana? Apakah gereja tidak berfungsi dengan baik? Cek hati kita dan cek gereja kita masing-masing. Kalau gereja kita tidak berfungsi dengan baik, mungkin kita perlu introspeksi diri kita. Mungkin kita perlu bertobat untuk mengenal panggilan kita sebagai gerejanya. Bukan cuma sekedar berorganisasi, bukan cuma sekedar berlindung di balik tembok gereja, tapi gereja dipanggil untuk menghilangkan, memusnahkan kegelapan dunia sekarang ini, saudara. Dan gereja dipanggil untuk menerangi dunia yang gelap ini. Mungkin dunia dalam kuasa si jahat, tapi di mana ada anak-anak Tuhan yang bergerak di dunia marketplace, maka saudara bisa menjadi terang di dunia kerja saudara. Marketplace itu bicara tentang pekerjaan saudara, usaha saudara. Di mana saudara berada, itulah dunia ladang penginjilan saudara. Saudara nggak perlu pergi ke hutan, ke desa-desa terpencil untuk menginjil orang. Bahkan di dunia marketplace adalah ladang potensial untuk bisa mengabarkan terang Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang yang ajaib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan sebabnya lewat tayangan video ini, mari kita menjadi gereja yang bukan cuma sekedar rutinitas orang agamawi, tapi kita menjadi gereja yang dipanggil benar-benar menjadi berkat dan membawa terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara merasa diberkati lewat tayangan video ini, saudara bisa like dan juga klik tombol subscribe, dan saudara bisa nyalakan loncengnya, dan saudara bisa share
dan bagikan tayangan video ini kepada orang-orang yang saudara kasih. Semakin banyak orang akan diberkati lewat tayangan video ini. Tuhan memberkati kita semuanya saudara. Semoga lewat tayangan ini Tuhan dipermuliakan. Amin.